Halo, selamat malam semua. Kembali lagi di dalam channel Momlisun. Hari ini saya akan menceritakan satu pengalaman yang terjadi kepada rekan saya dan bukan pengalaman saya sendiri. Dan ini terjadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Kisah seram yang saya ceritakan pada malam ini ialah berkenaan dengan bilik yang berhantu. Jika Anda ingin tahu apakah kesudahan cerita daripada kawan saya yang menyewa bilik berhantu, teruskan menonton channel Momlisun sampai akhir video ini. Cerita ini bermula apabila rekan saya itu menyewa sebuah bilik. Dia tidak tahu bilik ini sebenarnya adalah bilik yang berpenunggu ataupun berhantu. Tujuan rekan saya menyewa bilik itu disebabkan atas urusan kerja yang pada satu malam waktu itu dia baru balik dari kerja. Pada waktu itu hujan turun dengan lebatnya. Kawan saya sampai di bilik rumah sewa. Pada mulanya dia tidak mengesaki apa-apa karena seperti biasa, karena letih bekerja, maka dia pun terlelap pada malam itu. Kira-kira jam 9 malam, pada malam tersebut, kawan saya ini tersedar daripada tidur. Dia terdengar ada bunyi bising, seperti ada orang mencakar dinding di bilik sewanya itu. Bunyi daripada cakaran dinding itu makin lama makin kuat dan makin jelas didengar oleh kawan saya. Dia pun tertanya-tanya dari mana datangnya orang yang mencakar itu. Sebab kalau diikutkan, sebenarnya yang tinggal di bilik itu dia hanya berseorangan. Rekan saya bangun daripada tidur dan dia mengamati dan mendengar dengan penuh teliti di manakah punca bunyi orang yang sedang mencakar tersebut. Tidak syak lagi, rekan saya pasti bahwa orang yang mencakar itu adalah di luar daripada bilik sewanya. Lalu perlahan-lahan dia membuka pintu, tetapi dia tidak nampak sebarang kelibat orang berada di luar bilik sewa dia. Kawan saya ini berpikir bahwa ada orang coba menakut-nakutkan dia pada malam itu. 10 menit kemudian, rekan saya terdengar seperti ada orang berbual-bual. Bunyi orang berbual itu amat jelas kedengaran. Rekan saya menjadi bingung pada ketika itu. Tetapi dari mana datangnya? Tiba-tiba ada orang berbual. Kawan saya rasa heran pada malam itu. Jadi dia pun pergi tengok apakah ada orang sedang berbual di luar bilik sewanya. Tapi sekali dia melihat, memang tidak ada orang yang berbual di situ. Tanpa mempedulikan apa yang dia alami pada waktu itu, dia pun pergi untuk sambung tidur dan melupakan apa yang dia dengar sebentar tadi. Kira-kira tengah malam pada malam itu, kemudian dia terjaga semula. Kali ini dia terdengar bunyi orang memasak, orang menggoreng. Kejadian itu membuatkan kawan saya tidak dapat tidur pada malam itu, sehinggalah keesokan paginya. Dan dia menceritakan kepada rekan-rekan dia bahwa dia diganggu oleh makhluk halus pada malam tersebut, di mana dia terdengar seperti ada orang mencakar dinding. Lepas itu seperti ada orang berbual-bual di luar. Lepas itu dia juga terdengar ada orang sedang memasak nasi, sedang menggoreng. Dan kejadian-kejadian pelik yang dialami itu sangat menakutkan dia. Menurut rekan kepada rekan saya tuh, bilik sewa itu sebenarnya adalah tempat satu
penyewa yang telah meninggal dunia di situ. Jadi mungkin kawan saya tidak tahu bahwa itu adalah bekas bilik sewa di mana ada orang yang meninggal dunia. Menurut kawan sekerja dia, bahwa bilik itu sebenarnya jarang ada orang menyewa di situ, karena walaupun bilik itu harga sewa yang dibayar adalah murah, tetapi tidak ada orang sanggup untuk tinggal di situ, karena akan berlaku kejadian-kejadian yang pelik dan menakutkan. Mulai hari itu, rekan saya berjanji bahwa dia tidak akan tinggal di rumah sewa tersebut lagi. Maka dia mengemaskan barang-barangnya dan dia mencari rumah sewa yang lain untuk dijadikan bilik sewa yang baru. Oke, itu saja perkongsian cerita seram kita pada malam ini. Jadi terima kasih karena sudi meluangkan masa untuk menonton cerita seram daripada channel Momulisun. Dan bagi yang belum subscribe, come on, subscribe channel Momulisun dan bagi sokongan kepada channel ini supaya dengan sokongan Anda saya ada motivasi untuk menghasilkan video-video yang menarik untuk tontonan Anda di luar sana. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video-video daripada channel Momulisun. Semoga kita bertemu lagi di lain kisah seram dan di lain waktu, di mana di channel Momulisun. Itulah itu.